Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan baik. Nah, hari ini kita akan belajar dengan temanya Aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Untuk tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Lalu kita juga nanti diharapkan dapat menjelaskan akibat perbuatan tidak jujur. Lalu yang terakhir itu kita bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai atau melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini Bapak akan memulai materi dengan gambar. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ayo? Gambar seorang anak yang sedang menyapu. Nah, kalau ini gambar ya berbagi makanan. Ini juga berbagi kepada orang lain atau memberikan sedekah, memberikan minum kepada orang lain. Kalau ini gambar gambar anak sedang bertengkar atau berantem. Ini kira-kira gambar apa ini? Ini gambar anak sedang berebut mainan. Bukan berbagi tetapi berebut mainan. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut mana yang termasuk gambar menunjukkan sikap perbuatan baik? Gambar anak sedang menyapu, memberi makan kepada teman atau berbagi, lalu berbagi kepada orang lain. Nah, kalau yang gambar tidak baik, perbuatannya buruk, yaitu bertengkar dan berebut mainan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari gambar-gambar ini kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, perbuatan baik yang dilakukan oleh kita terhadap orang lain itu akan membuat orang lain merasa senang, kita juga senang. Kalau perbuatan buruk itu membuat orang lain menjadi sedih, kita juga menjadi sedih karena merasa bahwa kita sudah mengecewakan orang lain, mengecewakan Tuhan dengan perbuatan buruk kita. Oleh karena itu, supaya kita senang, orang lain senang, itu kita harus berbuat baik. Baik, anak-anak yang terkasih, dari kisah Santa Elizabeth
Ini adalah Elizabeth dari Hungaria karena ia adalah putri Raja Hungaria. Ia lahir pada tahun 1207. Nah, pada saat itu dia masih sangat muda, lalu Elizabeth ini menikah dengan Louis, penguasa Thuringia. Nah, karena Elizabeth itu perempuan yang sangat cantik, lalu mengasihi suaminya yang tampan, begitu pula dengan Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Kemudian mereka itu mempunyai 3 anak. Nah, penderitaan dialami oleh Elizabeth ketika Louis itu meninggal. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Karena merasa terpukul, maka ia berseru dalam hatinya, "Duniaku sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Nah, sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasanya membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Ketika Louis itu masih hidup, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika Louis sudah tidak ada, maka Elizabeth itu diusir dari istana beserta 3 anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya setelah keluar dari istana itu sering menderita kelaparan dan kedinginan. Nah, saudara-saudara Elizabeth datang menolong sehingga ia beserta anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya Elizabeth itu menghendaki supaya Elizabeth menikah karena dia masih muda, masih cantik. Tetapi Elizabeth ini tidak mau. Ia bertekad mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Semasa hidupnya, Elizabeth tinggal di sebuah desa miskin dan melayani mereka yang sakit dan miskin. Pada usia 24 ketika wafat pada tahun 1231, orang dapat mendengar senandung pelan di atas pembaringannya. Mereka meyakini atau ia meyakini bahwa Yesus akan membawanya kepadanya atau kepada Bapa. Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Nah, kita pun juga sama. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan ketika melihat sesama kita menderita. Santa Elizabeth memberikan teladan untuk selalu berbuat baik kepada orang miskin, membagi-bagikan harta kekayaannya. Nah, anak-anak yang terkasih, perbuatan baik, perbuatan buruk, dan apa akibatnya itu yang selalu bersama dengan hidup kita. Kita lihat, perbuatan baik itu membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain senang, bahagia. Perbuatan baik ini tidak untuk mencari pujian, melainkan karena Tuhan Allah menghendaki. Allah menghendaki umatnya hidup bahagia, ditandai dengan senyuman, rasa senang, dan rasa bangga. Perbuatan baik membuat kita itu nanti akan menjadi bersatu, tidak tercerai-berai. Itu akibatnya. Lalu perbuatan buruk itu membuat orang lain cemberut, sedih, marah, jengkel. Nah, ini perbuatan yang tidak baik bagi kita untuk kita lakukan. Perbuatan buruk nanti akibatnya itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa berbuat baik? Kuncinya adalah
jujur. Jujur itu bersikap apa adanya, sesuai antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Orang yang berbuat jujur itu tidak akan melukai orang lain, tidak membuat orang lain kecewa. Lalu biasanya selalu untuk berbuat baik. Nah, Allah itu mengajarkan yang baik melalui kitab suci, namun kita diberi kebebasan untuk memilihnya, menerima atau menolak. Kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah, itu diberi kebebasan tinggal di Taman Eden. Hanya ada satu larangan, yaitu tidak boleh makan buah larangan. Tetapi Adam dan Hawa melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka memakan buah larangan. Nah, kebebasan ini yang sering kita salah artikan, karena merasa bahwa diri kita merasa senang maka boleh, padahal itu tidak baik. Karena rasa penasarannya Hawa terhadap buah larangan itu, maka dia memakan buah itu. Lalu dalam refleksi hari ini, kita diajak untuk bersama-sama merenung, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama seperti Adam dan Hawa, melakukan kesalahan. Anak-anak yang terkasih, kita hidup itu untuk melakukan suatu kebaikan. Ketika ada orang yang berbuat jahat, itu kita tidak boleh melakukan hal yang sama, melainkan kita harus berbuat baik. Nasihat hidup untuk kita itu dari Kisah Para Rasul kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Jadi ketika ada orang yang kesusahan, kita disuruh bantu. Ketika ada yang menderita, kita tidak boleh menertawakannya. Jadi anak-anak yang terkasih, maka mulai hari ini marilah kita bersama-sama untuk selalu berbuat baik, supaya orang lain senang, kita senang, Tuhan juga senang. Baik, kita akan menutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada teman, guru, orang tua, dan saudara-saudari kami, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, akhirnya selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.